Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sri Sudaryanti, mengajar di SDN Hutan Kayu Selatan 13 pagi dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024 dari MPTK Universitas Negeri Jember. Dan saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat memenuhi uji kinerja mata pelajaran PKN dengan materi, norma, hak dan kewajiban di kelas 6 dengan menggunakan model PBL pada hari Selasa tanggal 10 September 2024. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dulu ya, kita berdoa semoga kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Yuk, kelas bikin doanya. Mari teman-teman sebelum belajar percaya masing-masing. Doa mulai. Apa judulnya, Nak? Hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan norma adalah aturan yang harus kita patuhi, harus kita membuat supaya kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi aman, ya. Oke, sebelum kita belajar, yuk kita renggangkan anggota badan kita ice breaking, menyanyikan lagu tentang Menjaga Diriku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki.
adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. A. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. B. Norma kesusilaan. Sekilas, norma kesopanan dan kesusilaan mungkin terlihat sama, namun ada bedanya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. D. Hak. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang keluarga, mendapatkan ketenangan menjalankan ibadah, mendapatkan kemudahan akses terhadap fasilitas umum. 3. Kewajiban untuk berani jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sesungguhnya atau apa adanya. Baik, sudah disaksikan apa yang kamu lihat videonya? Videonya apa? Norma. Tentang norma. Video apa yang dilihat adalah tentang norma, hak dan kewajiban. Kemudian, menurut kamu antara hak dan kewajiban ada keseimbang nggak? Kalau keseimbang apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa terjadi perselingkuhan, bisa terjadi rasa marah, ya. Kalau antara norma dan hak tetap norma dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban jangan hanya menuntut haknya aja, ya, atau kewajibannya nggak mau melaksanakan, nggak mau menjalankan. Ya, jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Adalah aturan sosial atau patokan perilaku manusia yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini mengacu kepada KBBI. Apa itu KBBI? Undang-Undang Bahasa Indonesia. Definisi norma dalam kehidupan kita sehari-hari, norma adalah fungsi yang pertama untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan baik. Selanjutnya, selain fungsi norma, ada ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma secara umum tidak tertulis maupun ya sini merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat, merupakan pendukung yang nantinya melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau teguran. Selanjutnya, jenis-jenis norma. Adalah norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, norma hukum yang ketiga. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang, sifatnya mengikat, memaksa semua anggota masyarakat. Jika melanggar dapat sanksi. Kesopanan yang berikutnya. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesama. Paham sampai sini? Ya. Kalau sudah paham, Ibu kasih lembar kerja. Kerjakan secara perwakilan, ya. Perwakilan silakan dikerjakan dari norma-norma yang sudah kalian lihat di silakan ini kelompoknya. Ayo diskusikan, sini dibantu. Masing-masing dilihat sini. Yuk. Ayo semangat. Kalau sudah, kita di depan. Sebelum presentasi kita tepuk tangan semuanya. Sudah? Nah, yuk. 1 menit lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan contoh dari norma kesusilaan. 1. Berkata jujur. 2. Dapat dipercaya. 3. Berkata adil. 4. Tidak sombong. 5. Peduli pada penderitaan orang lain. Dan 6. Tidak melecehkan kehormatan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang biar ditanya, mana presentasi teman-teman kalian? Hebat? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya aturan-aturan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Norma yang lainnya, kesopanan tadi apa contohnya? Kesopanan, tidak mengejek teman, ya, tidak boleh membuli secara verbal dengan kata-kata. Katakanlah teman kamu itu biar jelek kita bilang cantik, biar hitam kita bilang putih. Wah, ibu orang hitam dibilang putih, ya, supaya teman kamu tidak marah, ya. Teman kamu nggak bisa mengerjakan, ya kamu jangan kamu olok-olok. Kamu soal begini aja nggak bisa, nggak seperti itu, ya dibantu. Kamu nggak bisa caranya, gitu. Apalagi contohnya dari norma hukum ini, narkoba, ya, produk, apalagi anak sekolah, anak murid, ya, jangan gampang diiming-imingi cuma dikasih sebungkus apa sepotong permen, ya, dek, ini permennya rasa stroberi. Nanti kalau habis makan permen ini, terus kamu langsung bobo, katanya. Jadi kamu nggak mikirin pelajaran, nggak usah mikirin ulangan, besok mau ada ulangan, jadi kamu besok nggak usah masuk, kamu bobo. Kamu berpikir dong, kalau udah kelas 6, berarti udah pinter kan? Kok orang ini kasih permen, nanti kalau habis makan permen kamu bobo. Nah, berarti ini mengandung racun, jangan ada narkobanya. Laporkan kepada Bapak Ibu guru, laporkan kepada orang-orang dewasa yang ada di sekitar kamu. Itu wajib. Jangan kamu, oh iya ya, mentang-mentang nggak punya uang, mentang-mentang uang jajannya habis dikasih permen, nggak dibilangin bobo pun langsung dimakan. Ya bener bobo, nggak sadar. Itu bahaya yang harus kamu hindari. Jangan sampai kamu seperti itu. Ya, apalagi selain tadi narkoba, apa? Korupsi. Tuh, di sekolah nih misalnya, suruh megang dipercaya sama Bapak Ibu guru, ya. Karena besok mau ada acara kita jalan-jalan, kumpulkan uangnya, ya, buat beli minum, buat beli teh pucuk. Coba kamu salah gunakan, itu namanya korupsi. Sampai sini paham nak? Tentang norma hukum. Baik, kalau sudah kita kerjakan tugas dari Ibu. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Kalau nggak ada, Bu Guru yang bertanya sama kalian lewat apa? PD. Satu semua. Apa ini? Nomor 3. Nama Satria, namanya udah. Ada yang sudah? Sudah.
56. Norma-norma yang ada di situ kita bahas sama-sama. Ya, kita bahas sama-sama. Yang pertama tadi, merasa bersalah, merasa berdosa. Namanya agama, kalau kita melakukan hal yang salah pasti rasanya berdosa. Kelompok 2, apa akibatnya? Kelompok 1, apa akibatnya kalau melanggar norma susila? Menyesal, merasa bersalah. Lalu tepuk tangan buat kelompok salah yang tadi udah jawab. Ini yang ketiga, apa akibat dari melanggar norma hukum? Dipenjara, didenda. Benar salah? Kalau kita melanggar norma hukum, benar kan Nadil? Tepuk tangan untuk Nadil untuk semuanya. Yang terakhir, apa akibat melanggar norma kesopanan? Kelompoknya Noris, apa jawabnya? Dijauhi teman. Apa lagi? Tidak dihargai, Tidak disukai. Tidak punya teman. Apa lagi? masyarakat Dibenci. Ya, tepuk tangan buat kelompok Noris dan Salma. Jadi itulah memang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ada di masyarakat, yang akan kita alami setiap harinya. Ya, jadi antara hak dan kewajiban pun harus seimbang. Norma-normanya jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar tadi dapat sanksi, dapat hukuman, dicemooh, dijauhin sama temen, alias jadi nggak punya. Pengen nggak kalian seperti itu? Ya tidak, ya sama teman itu harus saling apa? Saling mengasihi, saling menyayangi, supaya norma-norma yang ada di kehidupan kita dapat terjalin, dapat selaras. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita menyimpulkan materi kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus selaras, harus seimbang. Ya Pak ya? Iya. Antara hak, kewajiban, kemudian diikat dalam suatu norma. Norma itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sekarang Bu Yanti tanya sama Raisa. Balik tanya ini, Yanti. Boleh nggak kita melanggar norma-norma kesopanan? Apa akibatnya kalau kita melanggar norma kesopanan? Dibenci banyak orang, benar apa tidak? Kesopanan dibenci banyak orang. Kelompoknya Jidan, apalagi contohnya norma kesopanan selain dibenci sama orang, dijauhi. Ya, coba kelompok 1, apa akibat kalau kita melanggar norma kesusilaan? Merasa bersalah. Merasa bersalah katanya, benar? Merasa apa lagi? Cemas. Cemas itu apa sih? Takut. Ya, takut. Ya, aku melanggar ini. Aku merasa bersalah ini. Itulah. Jadi merasa aja ketakutan. Terus apa akibatnya kalau kita melanggar norma agama? Contohnya Talita, kelompoknya Talita. Selain yang tadi disebutkan berdosa, terus apa lagi? Merasa berdosa, merasa apa lagi? Merasa bersalah, ya kan? Jadi kesimpulannya materi hari ini minta anak-anak untuk kalian selalu apa? Selalu menjaga norma, hak dan kewajiban dalam berkehidupan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Ya, apalagi dalam kehidupan bernegara.
Nomi boleh, silakan simpulkan materi kita hari ini. Mewakili teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 menyimpulkan apa sih norma hak dan kewajiban. Silakan. Ya, kesimpulannya norma hak dan kewajiban harus kita lakukan dengan selaras dan seimbang. Hak dan kewajiban, kira-kira yang harus pertama dilakukan itu apa? Kewajiban itu baru apa? Hak. Karena jika tidak seimbang maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan masih banyak lagi. Norma juga dalam kehidupan sehari-hari harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh dilanggar. Sekian dari saya, mohon ambil hikmah baiknya dan buang jauh-jauh hikmah buruknya. Oke, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. temukan untuk asesmen ini, kasih lembar asesmen ini, silakan kamu kerjakan nanti di rumah. PR buat materi kita hari ini, jurus nanti namanya dikumpulkan besok pagi. Sekarang Bu yang ditanya hari ini, bagaimana belajar kita hari ini? Apa? Apalagi selain seru? Menarik, apalagi? Menyenangkan. Apalagi dari kelompok ini belajar kita hari ini? Belajar kita hari ini apalagi? Menyenangkan, menarik, seru. Apalagi? Sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia. Kelompok sana belum tuh, masih diam aja. Apa? Gembira. Gembira, betul. Apalagi? Apa Naomi? Senang, ya. Apalagi? Mengasihkan. Jadi supaya kamu ini kita tepuk semangat kayak lagi yuk. Tepuk semangat. Jadi kita belajar hari ini mendapatkan banyak pengetahuan dari siapa? Dari guru, dari buku yang kamu pelajari, yang kamu baca, yang video yang kamu simak tadi, kemudian evaluasinya kamu kerjakan dengan benar, dengan baik. Berarti buat kamu udah dinilai sama ibu, nilainya tadi berapa? 1. Jadi kamu sudah paham ya tentang materi kita hari ini, tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang, harus selaras, serasi, berkesinambungan supaya hidup kita menjadi damai, sejahtera. Ya, itu harapan kita seluruh warga masyarakat. Kemudian untuk besok kita akan belajar apa? Ada pelajaran apa besok? Matematika. Jangan takut. Sekarang belajar kita hari ini udah hampir selesai. Waktunya kita ingat lagu nasional, lagu daerah. Tadi lagu nasionalnya udah, lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Ya, kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dari daerah mana? Kalimantan. Rapikan bukunya, ditutup bukunya, simpan alat tulisnya, boleh keluar dengan istirahat.